For the past more than 20 years of my life, I always make a list of resolutions for myself for the next year. But I can't lie though, usually or most of the times, I didn't make it past the end of January. Studies have shown that approximately 80% of New Year's resolutions tend to fail because sometimes they can get unrealistic, unspecific, or probably just the temporary trend that people tend to forget to do in the next year. However, though, I believe I'm not alone in here. What about other people? Let's hear what they have to say. Halo, nama gue Iqbal. Resolusi gue tahun kemarin itu pengen punya rumah di Jaksel ya. Tapi ya nggak kesampaian aja. Mungkin tahun depan akan tercapai. Tapi pinggiran juga nggak apa sih. Halo, nama gue Iksal. Resolusi gue tahun depan, apapun yang terjadi, gue harus ikutan lari 10K. Halo, nama gue Oka. Resolusi gue tahun kemarin yang belum kesampaian adalah menaikkan haji orang tua karena duitnya kurang. Nah, tahun ini resolusi gue sama, masih menaikkan haji orang tua dan gue harus bisa. Halo, nama gue Bom Bom. Nah, resolusi tahun kemarin yang belum tersampaikan adalah kaya karena terbabat semua kerjaan oleh pandemi. Tahun ini semoga gue bisa menikah dengan cepat dan kaya. A lot of these resolutions fail because sometimes they can turn out not to be the right kind of resolution. And a resolution may be considered wrong for a lot of reasons. The question is, how do we identify the right kind of resolution to improve our lives? But most importantly, how do we create the plans to reach them? Meet Sani Budiantini, a psychologist, and let's hear it from her perspective. Sebenarnya setiap manusia itu punya waktu-waktu tertentu untuk membuat resolusi. Bisa saja di hari ulang tahun ya, atau di hari raya, atau memang di tahun baru. Jadi ini merupakan suatu kebiasaan yang baik yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi ketika kita ingin berubah atau mencapai target-target tertentu di tahun berikutnya. Sebenarnya resolusi itu kenapa gagal itu bisa berbagai macam faktor ya. Yang pertama, apakah resolusi itu dibuat realistis atau tidak, atau mungkin berlebihan atau sebenarnya bisa achievable atau bisa diraih. Nah, yang kedua adalah komitmen. Apakah seseorang bisa melakukan yang diinginkan itu secara komit? Biasanya awal-awalnya komit, habis itu enggak, makanya gagal. Lalu bagaimanakah tips untuk membuat resolusi tahun baru yang efektif dan seberapa pentingnya membentuk resolusi tahun baru? Resolusi yang efektif adalah satu, kita tahu benar apa yang kita inginkan. Apakah target itu harus di breakdown dari jangka panjang, menengah atau pendek, atau bisa langsung dilakukan dalam 1 tahun misalnya. Nah, kalau tidak seperti itu, akhirnya kita jadinya dreamer atau mimpi. Jadi kalimat konsep besarnya ada secara konsep besar, kemudian diurai ke dalam tingkah laku yang kecil-kecil sehingga kita bisa melakukan secara real atau secara konkret, sehingga ujungnya mencapai harapan dengan target besar yang tadi. Jadi resolusi itu penting banget dilakukan untuk pembentukan eksistensi kita ya. Jadi kalau kita tidak punya resolusi, kayaknya kita nggak punya target atau tujuan gitu. Jadi itu adalah membangkitkan motivasi. Istilahnya kalau mobil tuh isi bensin lagi gitu ya. Memboosting energi kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi selain juga tadi ada motivasi, meningkatkan energi, dan kita juga jadi nggak kehilangan arah. Jadi resolusi itu penting untuk mengevaluasi diri, sekaligus juga bisa membangun aktualisasi diri. Well, that was enlightening, and now I feel better about myself because I know that no one is perfect, and our quest for resolutions won't be either. But the key is consistency, and we can always get back on track to set better goals for our lives. And I also believe that we can get ourselves the best shot at success if we set a goal that's doable and meaningful as well.